Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 230220033 dari kelompok 11. Kelompok kami menganggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Nur Amalia, kemudian Hairul Akbar dan Sally Hereninda. Video ini merupakan bagian dari mata kuliah AIK 4 dengan tema dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IKTEX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Akbar, bisa dipanggil Hairul. Saya dengan NIM 230210006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleh Haraninda dengan NIM 230221023. Dakwah bilhal melalui pengembangan dan penerapan IKTEX. Pengertian dakwah bilhal adalah bentuk dakwah yang dilakukan melalui tindakan nyata, bukan sekedar melalui kata-kata atau ceramah. Dakwah ini lebih menekankan pada contoh perilaku, pengabdian sosial, karya nyata, dan kontribusi langsung dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan ajaran Islam. Setiap muslim adalah da'i. Kita adalah da'i sebelum menjadi apapun. Dari kalimat tersebut dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya kita adalah seorang da'i sebelum kita menjabat suatu profesi apapun. Perkataan Hasan al-Banna tersebut dapat menjadi cerminan bahwa pada hakikatnya seorang muslim adalah pendakwah. Ketika seseorang menurut ilmu dan memiliki pengetahuan, saat itu pula ia memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan ilmu yang dimilikinya tersebut. Terima kasih. Yang akan saya bahas dari kelompok 11 yaitu bekerja adalah dakwah. Di dalam dunia pekerjaan, seorang muslim adalah bertanggung jawab untuk berdakwah. Tidak kiralah apa kategori pekerjaan, sama ada bekerja di dalam pejabat yang beruang dingin, di tapak pembinaan ladang dan sawah, sekalipun tanggung jawab sebagai da'i itu terletak di bahu kita. Kita perlu dakwah di tempat kerja. Ia selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Bagian kedua yaitu kewajiban mengembangkan dan menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu sangatlah penting untuk kemajuan agama, bangsa dan negara, baik dalam segi moral maupun material. Dan ilmulah yang memperbaiki semuanya. Menyampaikan ilmu bermanfaat untuk kehidupan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Menuntut ilmulah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal yang paling diharapkan dari menuntut ilmu ialah terbentuknya pada diri individu ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku dan perusahaan aspek lain yang ada pada setiap individu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang ayat dan hadis yang relevan. Ayat Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru pada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surah Al-Asr yang berbunyi, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Hadis, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, baik muslimin maupun muslimah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah hingga dia kembali. Sahih Tirmidzi.
Niscaya Allah akan meninggikan beberapa derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.